Halo, selamat sore Kristi. Iya, baik Kristi sudah tersambung bersama Ibu Hanli. Halo Ibu, apa kabar Bu? Halo, sore. Kabar baik. Pendengar CFI apa kabar semuanya? Iya, Sehat ya. sore. Tetap bersemangat Bu. Tetap semangat. Meskipun udah libur ya. Baik. Minggu depan udah Mm-mm. liburan ya. Udah mood liburan ya. Iya betul. Sekarang udah masuk minggu liburan ya. Dan Betul. semoga saja walaupun libur tetap masih ada keinginan untuk belajar ya Bu ya. Yes. Oke, topik kita nih kenapa sih Bu Ibu pilih topiknya tentang grooming nih, pelecehan seksual pada anak dan remaja melalui media sosial. Ya, kita sebagai orang tua, juga anak dan remaja terutama ya, juga pendidik kita perlu aware ya mengenai modus kejahatan atau pelecehan seksual pada anak dan remaja yang semakin banyak, dan bahkan saya juga menemui langsung ya para korban grooming di ruang konseling saya di sekolah-sekolah. Jadi dengan kita ngobrol atau berbagi mengenai grooming di sore hari ini, semoga semakin banyak orang tua, anak remaja yang memahami dan tahu nanti bagaimana mengantisipasi apa yang perlu diedukasi kepada anak-anak dan remaja ya gitu sih Kristi. Oke. Tapi istilah grooming ini sepertinya istilah yang kalau Kristi secara umum gitu ya, maksudnya secara orang awam ini baru-baru dengar nih Bu, grooming. Grooming itu apa gitu? Ya, boleh Ya, mungkin dijelaskan. grooming itu sendiri kan kayak perawatan ya, grooming Hmm, pets juga bisa grooming gitu kan ya. ya. Jadi Mm-mm. grooming di Mm-mm. sini adalah dalam konteks istilah yang digunakan sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual anak dan remaja secara online. Biasanya menggunakan media online ya, sosial media, berkenalan melalui game online. Tahapan grooming sebenarnya memang tujuannya dari pelaku itu adalah untuk tujuan seksual. Berawal ketika si pelaku itu mencari dalam tanda petik mangsanya ya, anak dan remaja yang diperhatikan dinilai rentan, yang dinilai bisa lah ya menjadi victim gitu ya, dan mereka mengumpulkan informasi mendekati anak dan remaja. Nah ini grooming yang dimaksud dalam konteks yang kita bicarakan sore ini, pelecehan seksual anak dan remaja melalui media sosial online. Ya. Apakah ini memang hanya kepada anak atau remaja perempuan saja, Bu? Oh tidak, tidak hanya pada anak dan remaja perempuan saja, juga anak dan remaja laki-laki. Jadi tidak hanya gender Wow. base perempuan. Kalau dulu kan kita kan di zaman kita mungkin ya, kalau bicara mengenai pelecehan seksual, kejahatan seksual, udah langsung mikirnya targetnya korbannya adalah anak perempuan. Oh zaman sekarang udah enggak. Ya. Mm-mm. Cross Oke. gender. Jadi hati-hati ya. Untuk orang Betul. tua berarti ini memang anak laki-laki atau perempuan ketika sudah mengenal media sosial ini yang harus diketahui ya, apakah ada kecenderungan atau mungkin ya kemungkinan yang membahayakan anak-anak Anda. Apa yang harus diperhatikan nih, Bu? Iya, ini saya menemukan data ya di internet. Ini pertama data dari Amerika ya. Jadi eksploitasi seksual anak melalui online terindikasi semakin merebak di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan National Center for Missing and Exploited Children pada April 2020, jumlah eksploitasi seksual anak mencapai 4,2 juta ya. Jumlah ini meningkat 2 juta dalam sebulan saja ya. Jadi dari Maret 2020 ke April 2020 meningkat ya, jadi 2 juta. Lalu kita lihat bagaimana di Indonesia. Di Indonesia data secara kuantitatifnya saya nggak ketemu ya, tapi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, menduga intensitas gadget pada anak meningkatkan ya selama pandemi ini ya kan. Ya. Anak di rumah, anak mengatasi kebosannya dengan menggunakan gadget, terutama untuk mengakses media sosial ketika mereka mulai jenuh di rumah. Nah, namun jadi di Indonesia pun semakin banyak ya fenomena grooming di Indonesia seperti itu. Sementara masih banyak anak dan remaja nggak sadar bahwa ada predator seksual yang mengintai mereka di media sosial. Wow, ini agak mengerikan juga ya, karena kalau melihat apa yang dampak terburuk yang mungkin terjadi ini, wah kita sudah dengar juga ya beberapa kasus ya Bu ya. Oke.
apa yang harus diperhatikan lagi Bu oleh orang tua nih? Karena Kristi juga agak-agak takut nih ya kalau punya anak sekarang aktif di media sosial, kita nggak tahu dia ngobrol dengan siapa begitu ya, kemudian pergi kemana, walaupun dalam pandemi sekarang ya Bu ya. Betul, betul. Nah, jadi para pelaku itu ya, pelaku grooming, itu mereka memang dengan sengaja ya, dengan intensi, motif, tujuan ya, untuk melakukan hal tersebut. Jadi mereka mulai mendekati ya si anak dan remaja yang menjadi targetnya dia, lalu berkenalan ya, membangun komunikasi, sehingga akhirnya masuk ke ruang yang lebih private ya, yang nggak lagi di grup. Ketika misalnya berkenalan juga di dalam grup, kemudian masuk ke ruang pribadi one on one seperti itu. Dan ketika anak sudah merasa nyaman, terus ya pelaku mulai melakukan ya modusnya secara perlahan-lahan tanpa anak sadari, sampai anak itu akhirnya terperangkap ya, terperangkap, nggak bisa keluar lagi, juga takut ngomong sama siapa-siapa, terus kemudian atau bahkan nggak sadar ya, karena sebagai pacar gitu kan, sebagai orang yang dia sayang, orang yang baik sama dia, seperti itu. Nah, seperti itu sih apa ya kira-kira modusnya ya. Iya. Jadi Nah Bu, ya, Kristi? silakan Bu, silakan. Ya, jadi kalau kita lihat kan memang di zaman sekarang ini, kalau pengalaman saya ya, itu banyak sekali anak-anak sekarang kan berkenalan melalui media sosial. Discord ya, kenalan di WhatsApp, wah banyak sekali lah di Instagram seperti itu. Terus kemudian yang saya temui juga, ketika mereka berkenalan secara online, mereka sudah langsung rasanya kayaknya, oh dia baik ya, he is my best friend, she is my best friend, terus kemudian dia baik, terus ya mulai mungkin ada rasa suka gitu ya, terus kemudian oh they are my family gitu ya, rasanya si geng yang baru terbentuk yang berkenalan secara online ini, they are my family seperti itu. Rasanya mudah sekali ya anak-anak dan remaja sekarang seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa sih targetnya anak dan remaja? Karena memang kalau kita lihat perkembangan remaja, terutama ya anak dan remaja, mereka kan memang emosionalnya masih lebih lebih mendominasi ya, bagaimana mereka menyikapi, merespon kejadian-kejadian dalam kehidupan mereka gitu ya. Terus kemudian memang kalau kita bilang prefrontal cortex-nya kan itu masih under construction ya, wise leader brain-nya ya, rational thinking-nya, problem solving-nya seperti itu masih under construction. Jadi memang dan ciri khas anak-anak remaja itu kan mereka punya cara berpikir yang here and now thinking. Jadi di perkembangan otak anak remaja itu memang mereka masih ketrap ya dengan masa kini dan masa sekarang. Artinya kalau kita suka bilang tuh nggak mikir panjang gitu ya, nggak mikir panjang. Jadi terus kemudian anak remaja juga punya karakteristik it won't happen to me syndrome. Dia kan bisa, ya dia begitu, aku mah nggak bakal begitu gitu ya. It won't happen to me syndrome until I experience it myself, seperti itu. Tapi kan jadi udah terlanjur ya. Nah, jadi kenapa sih anak dan remaja terutama yang menjadi target dari para pelaku grooming ini seperti itu. Sementara kalau kita orang dewasa kan prefrontal cortex kita sudah mature ya, sudah matang. Yeah. Sehingga ketika misalnya ada contoh ya, saya beberapa menemukan orang DM saya di Instagram, juga di Facebook gitu ya, ngajak berkenalan. Ketika saya disapa, ya saya menyapa balik ya kan. Kalau saya nggak menyapa balik ya juga saya kok sombong gitu ya. Dan zaman sekarang kan memang kita bisa membangun network, dan kita kan memang bisa berkenalan melalui digital ya kan, karena itu fakta ya dengan perkembangan zaman. Tapi ketika sudah masuk ke area-area yang oh kamu cantik ya, oh kamu mulai masuk ke area-area seperti itu, biasanya udah nggak saya bales gitu ya. Jadi alarm saya tuh udah, kenapa? Kayak karena kita udah dewasa ya kan, karena saya udah dewasa. Tapi kalau anak-anak remaja, anak-anak kan yang ditangkap itu, disentuh itu emosinya dulu memang seperti itu. Nah, jadi ketika anak-anak remaja bilang, anak remaja bilang dia baik gitu ya, ya memang pelaku grooming itu selalu muncul sebagai figur yang baik, yang ramah, yang penuh simpati, penuh perhatian. Kalau langsung muncul sebagai figur yang jahat kan orang juga pasti langsung takut kan. Anak-anak dan remaja pasti akan takut. Nah,
ketika dia baik, dia nggak ya emosinya tersentuh ya, hatinya tersentuh. Nah, masuk dah ke dalam perangkap berikutnya seperti itu. Nah, kalau dari sisi korban, apakah dari atau juga dari sisi pelaku gitu ya, Bu ya? Apakah ini random atau mungkin si pelaku ini mengincarnya khusus, misalkan seperti apa gitu, atau yang ya barangkali ada datanya begitu ya, Bu ya, yang terjadi lebih Iya, banyaknya seperti apa? biasanya biasanya ada karakteristik atau ada yang apa ya, yang di apa ya, bisa di maksudnya, oh ini target yang bagus nih gitu ya. Hmm, Siapa sih ya. yang biasanya dijadikan target? Satu, Mhm. anak-anak yang suka curhat di sosmed ya, curhat, bete nih, bokap nyokap gue gini nih, aduh hidup gue gini Mhm. nih gitu ya, curhat di sosmed. Dan dia masuk sebagai figur yang mau mendengarkan, yang ramah, yang bersimpati, yang penuh belas kasih, yang mau membantu, seperti itu kan. Akhirnya lama-lama kan hatinya jadi, udah kok baik banget ya, orang tua aku aja nggak seperti itu gitu ya, kakakku aja nggak seperti Mhm. itu. Nah, terus kemudian biasanya yang tidak populer gitu ya, terus yang kurang kasih sayang di keluarganya, kelihatan dari mana ya, dari curhatan-curhatannya seperti itu di sosial media, yang mencari perhatian di luar ya, tidak di dalam keluarga, anak-anak yang tidak percaya diri, anak-anak yang terisolasi gitu ya dari sosialnya, terus yang sering menghabiskan waktu sendiri, kurang diawasi orang tua, dan juga mungkin mengalami masalah keluarga ya. Tahu dari mana? Ya dari postingan-postingan si anak itu sendiri, seperti itu. Anak-anak yang suka mengeluarkan kata-kata yang juga mengarah kepada hal-hal yang sensual gitu ya, atau suka memposting foto-fotonya juga yang cukup berani gitu ya, yang berhubungan dengan seksual private areanya, seperti itu. Nah, ini karakteristik-karakteristik yang dipersepsikan si pelaku ini mudah untuk dijadikan target gitu. Ya, berarti Bu, kalau misalkan seperti itu, ada kemungkinan bahwa anak yang orang tuanya mungkin hubungannya kurang dekat ini lebih beresiko ya Bu ya? Iya, betul. Orang tua jadi nggak tahu, ya. Orang tua jadi nggak tahu. Terus anak menemukan seseorang di luar sana yang bisa tadi memenuhi apa ya, apa ya, memenuhi kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk disayang, dimengerti, diterima apa adanya, seperti itu. Jadi dia masuk sebagai figur yang seperti itu juga bisa ya. Itu yang juga banyak Wow. terjadi. Mhm. Waduh, cukup mengerikan juga ya kalau hal seperti ini terjadi, karena peran kita sebagai orang tua malah diambil oleh pelaku yang mengancam keselamatan anak-anak kita. Dan orang tua nggak tahu karena anak juga nggak dekat kan dengan orang tua, anak nggak cerita. Iya. Tapi ketika dia sudah menjadi korban, ya sudah tadi ya, ada yang sadar, ya sebenarnya sadar karena dia di apa ya, di apa sih namanya, diancam ya, dimanipulasi seperti itu. Tapi artinya dia sudah terperangkap ya, dan dia takut kan untuk mengatakannya. Ada yang nggak sadar, ya itu tadi dia tampil sebagai pacar ya, yang mengasihi ya, padahal sebenarnya dia sedang dieksploitasi secara seksual, seperti itu. Ya, kalau kita melihat dalam kondisi misalkan anak-anak, rasanya kemungkinan anak-anak untuk bisa pergi sendirian kan agak kecil ya Bu ya, dibanding mungkin yang sudah remaja ya Bu ya. Ketika mungkin ya anak remaja sudah janjian nih sama si pelaku begitu ya, mau ketemu di mana. Nah ini udah semakin tambah mengerikan lagi ya Bu ya. Betul. Nah, jadi memang apa ya? Apa sih yang perlu kita lakukan Mhm. sebagai orang tua kepada anak kita supaya mereka apa ya, terhindarlah dari kejahatan grooming ini. Terus supaya Ya. mereka apa ya, bisa mengantisipasi seperti itu. Pertama, masih banyak anak-anak yang memang nggak mengetahui ya mengenai si grooming ini, terus nggak mengetahui konsekuensi berbahaya dari penggunaan media sosial seperti itu. Jadi ada kisah dengan satu anak ya di ruang konseling, anak masih kelas berapa ya, 6 atau 7 saya lupa ya. Dia begitu lugunya
rumahnya difotoin sama dia, seluruhnya lengkap, terus kemudian dikirim ke orang yang dia kenal melalui sosial media, alamatnya lengkap semua dikasih. Nah, ini kan keluguan si anak-anak ya, dia tidak memahami dampak buruk ketika hal-hal seperti itu apa ya, disampaikan di media sosial. Nah, mungkin anak ini juga tidak mendapatkan edukasi dari orang tuanya, tidak diberitahu ya, tidak berikan Ya. pemahaman seperti itu. Jadi anak pertama harus sadar dulu ketika mereka mengakses media sosial apapun itu, kemungkinan ya, selalu mindsetnya kemungkinan ada predator seksual atau pelaku grooming yang mengintai mereka, menyasar mereka untuk melakukan hal-hal yang berbahaya. Jadi mindsetnya harus begitu dulu, bahwa semua enggak semua orang yang ditemui dikenal secara online itu adalah orang baik, meskipun mereka tampil sebagai orang baik ya, karena pelaku grooming, Ya. predator seksual memang selalu muncul sebagai pribadi atau orangnya figur yang baik. Hmm. Nah, ini yang lebih mengerikannya lagi ya. Sedangkan orang tua tidak tahu sampai sebegitu jelasnya ini berteman dengan siapa saja, karena temannya pasti bukan ratusan lagi ya Bu, ya, sudah ribuan begitu ya. Yes, yes. Dan mereka Hmm. suka membuat grup ya, jadi mereka kenalan di Discord, mereka bikin grup gitu, misalnya grupnya namanya Purple Family gitu ya, atas nama-nama, padahal mereka belum kenal, belum kenal dalam arti nggak pernah ketemu secara langsung ya, cuma tahu nama, ini data-data aku tinggal di sini, umurku segini, dan this is my Purple Family gitu misalnya, Hmm. sangat Tapi udah kalau sangat dilihat dekat dari, gitu secara emosi. nah itu dia ya. Jadi apa pelecehan yang terjadi ini pasti kan sudah ada attachment dulu ya Bu ya. Tidak mungkin baru kenal kemudian akhirnya sampai terjadi pelecehan ya Bu ya. Mm-mm. Iya, betul. Hmm. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mengedukasi anak-anak kita? Kita perlu adakan percakapan dengan anak kita apabila mereka sudah mengakses sosial media, game online terhadap hal-hal seperti ini. Yang tadi ya, terus kemudian berikan edukasi kepada orang tua bahwa jangan sampai mereka memberikan info data pribadi lengkap ya, yang terhadap kepada publik ya, ya cukup nama seperti itu ya, cukup nama ya, nggak perlu info yang lengkap, yang private ya di-sharekan ke publik. Maupun japri ya, ketika ada yang bertanya Hmm. secara japri ya, Ya. siapapun itu ya, ingat meskipun dia baik, ingat pelaku kejahatan grooming itu awalnya memang sebagai orang yang baik. Lalu jangan suka curhat di sosial media. Kalau misalnya curhatlah secara pribadi dengan satu orang temanmu ya, atau dengan orang tuamu. Tapi biasanya memang anak-anak yang seperti ini juga anak-anak yang jauh ya secara emosi dan kedekatan secara fisik juga sama orang tua ya. Unfortunately Ya. begitu juga ya. Jadi memang gak ada teman curhat gitu loh di rumah ya. Akhirnya dia cari tempat curhat di luar sana. Terus kemudian Ya. jangan upload foto-foto yang menunjukkan private area ya, atau yang sensual-sensual seperti itu. Kemudian kita perlu parental control ya terhadap penggunaan gadget anak seperti itu. Tapi dan no password between us. Jadi maksud saya ketika kita memberikan gadget pada anak kita perlu punya kesepakatan sebelum kesepakatan pada anak kita, ini gadget kamu boleh pakai ya, kamu boleh pakai, kamu bisa pakai, tapi tidak ada password ya di antara kita, di antara mama, papa dan kamu. Tapi kamu boleh menyimpan password ini untuk saudaramu, untuk orang lain, tapi tidak dengan mama papa. Dan kita perlu ya secara berkala, tapi dengan cara yang elegan ya, tidak dengan cara yang kepoh dan resek gitu, maksudnya yang kayak apa ya, penyidik gitu ya. Kita perlu Ya. lihat apa sih aktivitas anak kita ya di sosial media, apa aktivitas anak kita di grup chat seperti itu, temannya seperti apa, kata-katanya seperti apa. Kalau memang kita lihat ada tendensi ke arah-arah yang tidak benar, kita ajak ngobrol anak kita ya, dan kita minta dia untuk leave dari grup itu sebelum dia terjebak lebih jauh ya, dan dia untuk tidak meneruskan ya chatting dengan si orang ini seperti itu. Terus kemudian Ya. edukasi anak-anak kita untuk
menggunakan logikanya, ya untuk lebih menggunakan logikanya, melibatkan logikanya, pikiran rasionalnya mengenai siapa yang mereka temukan di sosial media. Nah, nanti saya akan lanjutkan. Mungkin Kristi ada yang mau ya Ya. disampaikan dulu? Oke, nah Bu, kalau misalkan dari awal ada perjanjian sih itu mungkin cukup memudahkan ya Bu ya, ketika anak diberikan gadget. Tapi kan kondisinya tidak seperti itu. Anak sudah pegang sendiri gadgetnya dan mungkin sudah dikasih PIN atau password. Nah, ini apakah bisa orang tua masuk dalam momen seperti ini? Iya, basicnya, fondasinya adalah relasi, komunikasi, dan trust. Kalau relasi secara emosi dengan anak ya saat ini masih buruk, lalu kedekatan sama anak juga masih buruk, komunikasi dengan anak masih buruk, ini dulu yang harus dibenahi. Kalau ini belum dibenahi, Oke. wah, mungkin anak nggak akan mau orang tuanya seperti itu. Apa sih? Aku nggak pernah disayang, aku nggak pernah diperhatiin. Mama papa selalu kalau hadir juga cumanya marah-marah, terus pengen tahu aja. Malah mungkin akan reaksi seperti itu Hmm. ya. Iya. Perlukah ketika anak misalkan begitu ya susah untuk dikasih tahu begitu? Apakah perlu dikasih contoh-contoh begitu Bu? Ya, ini kejadiannya begini-begini atau ada kemungkinan begini-begini. Iya, boleh dong. Kita present the fact. Kita sampaikan fakta apa yang terjadi ya, fenomena mengenai si grooming ya, apa yang sudah terjadi ya, bagaimana data yang ada. Kita sampaikan secara faktual ya, bukan gosip, artinya bahwa memang ada seperti ini datanya, fenomenanya semakin semakin banyak, itu harus disampaikan. Nah, ya. Misalkan ketika anak tidak mau memberikan PIN atau passwordnya, gimana caranya Bu? Ya, intinya gini loh. eh Anak itu akhirnya menyadari bahwa intensi orang tuanya ketika mau melihat aktivitas mereka di sosial media itu adalah karena rasa sayang. Ya, itu adalah karena rasa sayang, karena rasa peduli, seperti itu. Itu. Tapi kalau misalnya anak tidak bisa merasakan itu, tidak bisa melihat intensi orang tuanya dari sudut pandang itu, kan akhirnya anak merasanya negatif. Tindakan orang tuanya dianggap sebagai cuma bentuk larangan ya, bentuk apa, hukuman ya, sesuatu yang rese, sesuatu yang kepo, mau tahu aja gitu. Cuma dilarang-larang, dibatasi aja gitu. Jadi memang tadi seperti saya bilang ya, fondasinya adalah relasi, komunikasi, trust itu harus dibangun dulu. Ya, berarti dari awal ya sebetulnya ketika masih anak-anak bisa dalam kontrolnya kita ya. Karena kalau sudah mulai remaja ini kan dunianya sudah mulai ini ya Bu ya, mulai menjauh ya sedikit-sedikit gitu ya Bu ya. Iya, tapi again, parental control mau seperti apapun, kita kan nggak mungkin ya jadi polisi anak kita 7 hari kali 24 jam gitu kan. Jadi intinya Ya. adalah edukasi sih. Percakapan-percakapan yang mengedukasi, memasukkan value, sehingga mereka akhirnya bisa menjaga dirinya sendiri. Itu yang paling penting kan. Ya, dan memang mungkin juga lebih memberikan pengertian mengenai fungsi dari media sosial yang utama itu apa sebetulnya begitu ya Bu ya. Betul, betul, betul. Nah, Hmm. Ya. eh, melanjutkan tadi yang pakai logika, pakai rational thinking gitu ya, tidak hanya pakai emosi ketika kita mengedukasi anak kita. Jadi apa sih yang anak perlu sadari? Apa yang perlu anak sadari? Pertama, kalau belum bertemu secara langsung, artinya tetap dia tidak real. Ya, meskipun udah dikasih Oke. fotonya, udah dikasih biodatanya, sekolah aku di sini, tetap dia belum real. Oke, okay? even udah ketemu secara langsung, tapi kita tidak kenal ya, relasi yang berhubungan dengan dia, teman sekolahnya, keluarganya, saudaranya, atau apapun itu, artinya kita ketemu cuma dia dan yang kita tahu cuma dia, tetap dia bukan orang yang real. Ya, even udah ketemu langsung. Terus kemudian jangan pernah janjian dengan orang yang kita kenalan di sosial media, janjian bertemu langsung one on one. No. Ya, itu berbahaya sekali. Kita tidak tahu orang yang akan kita temui itu seperti apa. Terus kemudian Ya.
tadi, oh dia baik, ya memang selalu tampil sebagai orang yang baik. Kalau dia langsung tampil sebagai orang yang jahatin kita kan pasti langsung blocking, kita kan pasti langsung Hmm. menghindar seperti itu. Ya, jadi pakai logika, ya rational thinking. Terus kemudian Hmm. ajari anak untuk bisa asertif mengatakan tidak, ya. Jadi ketika misalnya diminta kirim foto, ih kamu cakep deh ya, badan kamu bagus loh, kirim dong foto kamu ya. Biasanya kan itu stages ya, nggak langsung minta foto yang tanpa busana sama sekali ya. Mulai dari foto yang gitu kan, terus lebih private lagi sampai akhirnya benar-benar private gitu fotonya. Nah, katakan tidak. Jadi kalau misalnya dia minta kita melakukan sesuatu yang sudah berhubungan dengan private part kita, ya, private life kita, itu say no, ya, say no dengan asertif, dengan sopan. Kalau dia tetap maksa, ya udah, kita blocking aja, kita jangan berteman lagi dengan dia, dan kita keluar, leave dari grup, ya, yang kita lihat sudah ada tendensi ke arah tidak baik nih, ya, dinamika relasi yang ada di grup ini seperti itu. Jangan sampai kita benar-benar terjerat di dalamnya seperti itu. Karena si Ya. pelaku ini, satu sisi kan tadi kita ngomong orang yang kita kenalan, ya, yang kita kenalan yang Hmm. memang kita nggak kenal, ya. Tapi juga bisa jadi dia memakai ini memakai akunnya guru kita di sekolah, itu bisa loh, ya. Kemudian Ya. memakai akunnya teman kita seperti itu. Jadi asertif mengatakan tidak kalau itu sudah masuk ke ranah-ranah yang private tadi seperti itu. Mhm. Untuk mengajarkan anak sampai bisa memutuskan sesuatu yang cukup apa ya penting begitu ya Bu ya, dan alarmnya jalan ini kan perlu latihan juga ya Bu ya, nggak bisa sekali dikasih tahu kemudian anak itu bisa. Yes, betul, betul. Jadi kalau anak kita termasuk anak yang sulit untuk asertif, sulit untuk mengatakan tidak, kita ajari dan kita temenin dulu ketika dia mau keluar dari grup, ya. Bahkan kita mungkin membantu dia untuk membuat kata-katanya yang pas seperti itu. Itu bisa kita Hmm. lakukan. Ya, berarti bukan dilepas ya, didampingi dulu begitu ya Bu ya. Betul, Mhm. betul. Karena kan memang Ya. mereka masih anak-anak dan remaja kan belum matang tadi ya. Prefrontal Mhm. cortex-nya, wise leader brain itu masih memang under construction ya, masih dalam tahap perkembangan. Ya. Perlu ada Emosinya masih batasan lebih lain nggak Bu? mengambil alih. Kenapa? Perlu ada batasan lain nggak yang harus diterapkan atau dijadikan satu aturan antara orang tua dan anak? Hmm, enggak sih, itu rasanya ya Misalkan, cukup ya. gitu ya. Mm-mm. Mungkin misalkan ketika menggunakan handphone pada saat malam hari, atau mungkin kan kadang kita nggak tahu ya pada saat orang tuanya tidur begitu. Oh ya, kalau saya sih di rumah itu saya batasi sih apa menggunakan mobile phone itu maksimal nih kalau libur gini ya sekitar jam 9, jam 10, jam 9 lah. Jadi dibatasi, betul dibatasi. Kalau enggak itu bisa 24 jam loh. Jadi ada case ya, kalau siang dia chattingan sama teman-temannya yang dari Asia. Kalau malam, dia chattingan atau main game online sama teman-temannya yang dari Eropa, yang kenal. Jadi kan beda time zone. Kalau mau diikutin Hmm. semua, 7 hari kali 24 jam ya kita nggak akan selesai. Ya. Ya, dan mungkin juga apakah perlu pembatasan kuota begitu, Bu? Ya, intinya perlu ada batasan waktu lah. Batasan waktu, Hmm. batasan konten, edukasi mengenai konten, seperti itu. Itu yang penting lah untuk Mhm. dilakukan oleh orang tua. Jadi selain Ya. batasan, ya parental control, boundaries, eh, edukasi, ngobrol, Mhm. bercakap-cakap, ya itu sangat penting. Ya, adakah hal-hal lain yang menyebabkan atau memungkinkan lose control gitu, Bu? Nah, sering kali nih yang kita temui, karena kan anak remaja itu badannya sudah besar gitu ya, dan kita orang tua berpikirnya, "Ah, kamu kan udah gede ya, kamu kan udah gede, harusnya kamu tahu sendiri, harusnya kamu ngerti gitu." Tapi kita lupa
bahwa kalau kita lihat perkembangan otak manusia, itu memang prefrontal cortex manusia itu baru matang ketika di mid 20-an tahun. Artinya meskipun dia sudah SMA, badannya sudah gede ya, udah tingginya lebih tinggi dari kita, tapi tetap mereka memang belum menjadi seorang pribadi yang matang gitu. Sehingga masih perlu pendampingan ya, orang tua bisa menjadi life coach ya, berdiskusi ngobrol dengan mereka itu masih penting dan perlu dilakukan. Tapi bentuknya, polanya itu yang berbeda kan dari usia ke usia seperti itu. Ya, untuk Anda yang mau bertanya silakan ya, boleh langsung diketik saja. Tapi Bu, apakah kalau misalkan ada orang tua yang kemana-mana anaknya diantar begitu Bu, apakah ini juga terlalu berlebihan? Iya, jadi saya bertemu dengan orang tua ya, dengan orang tua anaknya tuh sudah mau kuliah. Misalnya dia bilang gini, saya tuh kan anaknya mau kuliah di luar negeri, terus anaknya perempuan, dan dia bilang saya nggak akan dia berangkat kalau adiknya yang cowok itu belum berangkat. Jadi kuliahnya itu di-delay sampai nunggu adiknya yang laki-laki itu juga nanti akan pergi ke luar negeri. Terus saya bilang sama orang tua itu too much buat saya. Kenapa saya bilang too much? Karena kan sudah usia kuliah, bukan usia kelas 7. Kalau kelas 7 dilepas ke luar negeri sendirian gitu ya, ya itu buat saya ya memang belum waktunya seperti itu. Tapi ketika sudah kuliah, karena kalau misalnya anak-anak yang sudah SMA, sudah kuliah, itu tidak pernah mengeksplor dunia di luar sekolah dan di luar keluarganya, benar-benar dijaga ya dalam zona nyaman dan aman. Itu kan kayak alarm untuk alarm untuk survivornya itu kan juga jadi nggak terlatih ya kan. Yang kan sebenarnya anak-anak udah kuliah, udah SMA akhir, itu kan secara kognitif mereka kan sudah bisa berpikir harusnya kan. Wah ini kalau pergi malam-malam di tempat yang sepi bahaya. So aku harus menghindari pergi malam-malam di tempat yang sepi sendirian, iya kan? Terus secara fisiknya juga sudah lebih mampu ya. Terus kemudian emosinya, sosialnya. Jadi sebenarnya kalau usianya udah seusia segitu, kalau selalu diantar, selalu ditemani, selalu diprotek, menurut saya sih itu sudah too much ya. Akhirnya kan nggak ada alarm survivornya, kemampuan dia untuk survive, struggle, berpikir, mengantisipasi kan juga jadi nggak berkembang. Itu sampai kapan? Nah, Nanti kalau dia udah kerja juga masih anak, gitu. Ya, ya silakan Bu, silakan. Iya, mau sampai kapan gitu? Nanti kalau dia sudah bekerja juga apakah akan digituin? Jangan ya, jangan kerja di sini. Jangan ya, jangan punya teman kerja kayak gini. Kayaknya kan nggak bisa. Mau sampai kapan? Iya, betul-betul. Nah, kalau misalkan ada anak remaja yang membandel gitu Bu, kita perlu kasih punishment nggak? Konsekuensi, ya konsekuensi. Tapi konsekuensinya mengedukasi ya. Yang artinya dia ngerti kenapa sih ada konsekuensi ini. Dan kenapa sih konsekuensi ini. Yang paling penting itu bukan pelaksanaan pemberiannya konsekuensi itu sendiri kalau menurut saya. Yang paling penting adalah anak tuh tahu, ngerti kenapa dia mendapatkan konsekuensi ini. Dan kenapa konsekuensi ini diberikan. Apa yang diharapkan dari dia setelah dia mengalami konsekuensi ini. Itu menurut saya yang penting. Ya, memberikan konsekuensi yang bisa dibedakan oleh anak bahwa ini adalah konsekuensi karena kita mengasihi mereka gitu dengan apa yang ditangkap oleh anak-anak kan mungkin berbeda ya Bu ya? Iya, iya. Nah ini menarik ya. Kalau anak itu tidak merasa dikasihi oleh orang tuanya, angki cintanya kering, anak tidak merasa diperhatikan oleh orang tuanya, diterima apa adanya oleh orang tuanya. Artinya tangki cintanya tuh, tank of love itu kering lah ya, kosong. Segala bentuk pendisiplinan yang dilakukan oleh orang tua, anak itu sulit loh untuk bisa melihat itu sebagai bentuk pendisiplinan yang karena kasih sayang. Tapi anak cenderung melihat itu sebagai hukuman di mana orang tua nggak sayang sama dia. Orang tua nggak suka sama dia, orang tua jahat. Gitu. Ya. Nah, Bu, ketika misalkan ya kita tahu anak kita ada di media sosial dan kemudian sudah dikasih tahu gitu bahwa nggak boleh curhat ya ataupun marah-marah.
Nah, pada saat si anak ini marah-marah di media sosial gitu, bolehkah orang tua masuk ke dalam media sosial untuk memberikan apa misalkan ya di statusnya atau nanti di rumah aja gitu, Bu? Better di rumah. Nanti jadi perang di media. Jadi nanti orang tua sama anak jadi konflik di media sosial, perang di media sosial. Apa bedanya sama Ya, anak ya kan? Kalau bedanya ya sama betul anak. betul. Nah, saya tuh Iya, mau cerita beberapa kisah ya, Kristi ya, ya boleh boleh Bu, yang silakan. saya pernah alami ya. Eh, ada satu remaja ini di daerah Bekasi ya. Ini remajanya sudah kelas 9 di sebuah sekolah. Jadi, dia berkenalan dengan seseorang melalui sosial media. Terus akhirnya jadi apa ya? Pacar lah gitu ya, suka sama suka seperti itu. Terus suka sama suka, terus kemudian hubungannya semakin dalam ya. Singkat cerita, pokoknya sampai akhirnya foto anak ini sedang apa tidak memakai baju itu dikirim ke si somewhere yang menurut dia pacarnya itu. Nah, kisahnya ini bahkan sampai ke kepolisian, ya sampai ke kepolisian dan sekolah sampai mengeluarkan anak ini seperti itu. Jadi lihat padahal ini anak sudah di kelas 9 ya, artinya bukan lagi di kelas 6, di kelas 7, tapi it happens ya. Jadi ini adalah salah satu kisah grooming yang pernah saya temui secara nyata ya di dalam kehidupan saya ya berhubungan dengan anak ini. Uh, Modusnya adalah ketika foto itu sudah terkirim ke si orang ini, berubah menjadi mengancam. Dia bilang, minta dibeliin pulsa, minta dibeliin, awalnya dari yang minta dibeliin pulsa, minta dikirimin ini, sampai ya apa tindakan manipulatif dan ancaman itu semakin menjadi-jadi. Makanya anak ini satu sisi dikeluarkan dari sekolah ya, karena itu ya, ya itu ya, karena sudah mengirimkan foto yang benar-benar tidak ada busana sama sekali. Terus kemudian ya ini diproses secara hukum ya karena si laki-laki ini juga sudah mengancam kehidupan pribadi anak ini sampai seperti itu. Itu terjadi ya. Terus kemudian ada kisah menarik lagi. Ini kejadiannya waktu dia SMA, perempuan. Terus kemudian waktu ketemu saya dia sedang kuliah. Dia sedang kuliah. Ini kisahnya sudah agak lama. Kalau waktu itu grooming belum inilah belum banyak fenomenanya. Nah, terus kemudian waktu dia udah kuliah, dia kuliah di luar negeri. Nah, dia waktu datang ketemu saya konseling waktu dia lagi liburan. Dia begitu sangat depresinya ya, begitu sangat apa ya terpukulnya, downnya gitu. Jadi dia berkenalan dengan seseorang melalui social media again. Nah, katakanlah nama laki-laki ini si siapa ya? Si Irfan misalnya ya, ini nama bohongannya si Irfan. Nah, dia bilang Irfan itu apa real. Dia bilang Irfan itu real. Saya tahu kok tante fotonya, keluarganya waktu dia lagi liburan sama keluarganya, bla 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 gitu ya. So Irfan is so real. Terus one day temannya bilang gini, katakanlah nama anak ini si Nancy gitu ya. Nancy, lo tau nggak Irfan itu siapa? Gitu ya. Ternyata Irfan itu adalah teman mereka sendiri di antara mereka. Jadi si teman ini begitu hebat, keep informasinya ya mengenai dirinya dan dia mengaku sebagai Irfan. Lalu si Nancy ini nyamperin si Irfan, si temennya ini. Gue denger ya dari si Dona misalnya. Selama ini katanya lo ya Irfan. Nah, jadi kan dia kan suka ceritakan kisahnya dengan Irfan ke teman-temannya. Ternyata si Irfan ini adalah salah satu di antara temannya itu sendiri. Ya, jadi dia begitu terpukulnya ya, dia begitu malunya karena saya juga nggak tahu ya, udah flirting apa yang dia lakukan melalui sosial media itu seperti itu. Jadi ini salah dua dari dari beberapa kisah yang pernah saya temui ya, seperti beware lah. Ya. Sebetulnya memang ya hal-hal seperti ini ya yang kita takutkan ya karena yang apa ya menjadi pelaku ini adalah orang-orang yang kita kenal tapi dia bersembunyi di balik identitas tertentu. Nah, ini yang memungkinkan anak kita akan bertemu dengan pelaku ini gitu ya Bu ya tanpa mereka sadari ya.
Yes, dan kasus yang cukup heboh itu kan gini, Kristi, yang di Surabaya, yang cukup heboh kasusnya yang sampai masuk ke berita, itu ternyata pelakunya adalah seorang tahanan di Surabaya. Jadi dia Oh pakai ya. account, misalnya dia pakai account guru saya untuk melakukan Hmm. tindakan grooming terhadap saya. Jadi nggak cuma saya, korbannya banyak. Jadi ditemukan itu, wah dia udah mengumpulkan banyak sekali ribuan foto. Dan itu dilakukan oleh Hmm. seorang tahanan di Surabaya. Itu Oke. beritanya banyak kok. Waduh. Ini udah betul-betul harus kita betul-betul perhatikan baik-baik ya anak-anak kita ya Bu ya. Jangan sampai tanpa kita sadari ya dan anak-anak juga tanpa mereka mengerti, mereka masuk ke dalam situasi seperti ini. Oke. Nah, ada hal lain nggak Bu yang menjadi concern seharusnya begitu ya orang tua jaga gitu ya anak-anaknya agar mereka tidak terjerumus hal-hal seperti ini. Iya, eh, yang paling penting, again, orang tua itu, anak itu perlu mendapatkan kasih sayang dari keluarganya sendiri, supaya dia tidak mencarinya di luar sana. Anak kita itu perlu punya orang, tempat dia bercerita, tempat dia berbagi, baik suka maupun duka, ya dari keluarganya sendiri. Diterima apa adanya, semua cerita dia, emosi dia, perasaan dia, sehingga dia tidak mencarinya di luar sana. Ya, jadi ketika anak bercerita mengenai kesedihannya, orang tua jangan meresponnya begini, duh, kamu tuh lemah amat sih, gitu aja kok sedih gitu ya. Dan akhirnya anak bungkam, karena anak merasa tidak didengarkan, tidak dipahami, tidak diterima perasaannya, kondisinya apa adanya, dan akhirnya dia mencari di luar sana, seperti itu. Hmm. Terus kemudian dampingi anak, meskipun dia sudah remaja, bukan berarti kita bisa lepas anak kita 100%. Belum waktunya, belum saatnya. Anak-anak juga remaja, mereka masih perlu orang tua, mereka masih perlu sahabat, ya orang tua juga bisa perlu menjadi sosok yang bisa menjadi sahabat buat anaknya. Orang tua juga perlu menjadi life coach anaknya ketika memberikan edukasi-edukasi seperti ini, kan orang tua menjadi life coach ya. Kalau bukan orang tua siapa lagi? Nanti jangan jangan sampai coach kehidupan anak kita diambil oleh YouTubers yang belum tentu benar value yang disampaikan ya, pesan yang disampaikan oleh internet ya, oleh ya tadi ya si pelaku groomer ya, jangan sampai Yeah. coach kehidupannya diambil alih juga oleh orang di luar keluarganya seperti itu. Itu rasanya sih hal-hal yang penting ya untuk kita lakukan. Ada waktu untuk anak bercakap-cakap, ngobrol. Ya, kalau misalkan Bu orang tuanya sibuk misalkan begitu ya dan atau mungkin anaknya cukup tertutup begitu. Apakah boleh orang tua ngobrolnya melalui WhatsApp misalkan begitu Bu? Hmm, menurut saya ngobrol secara langsung itu tetap dibutuhkan. Obrolan melalui sosial media antara orang tua dan anak itu tetap obrolan secara langsung, pertemuan secara langsung, obrolan secara langsung, kedekatan secara langsung itu tidak akan pernah bisa tergantikan melalui sosial media. Anak perlu Oke. diunyel-unyel ya kan. Anak perlu melihat Ya betul ekspresi ya. orang tuanya secara real. Perlu hadir ya kehadiran orang tua Hmm. ya, perlu sentuhan juga karena anak ini adalah apa ya subjek yang nyata begitu ya Bu ya. Ya. Ya, ketika kita Hmm. bicara sibuk ya, sibuk. Jadi gini ya, kan setiap orang itu cuma dikasih hari 7 hari kali 24 jam ya. Rasanya nggak ada Ya. ya dikasih lebih kan. Hmm. Kalau misalnya, kalau saya menemukan klien ya, pernah gini, eh, anaknya ini sudah dalam kondisi benar-benar very apa ya, urgent, perlu parents involvement. Dan saya perlu memberitahu kepada orang tua apa yang saya temukan dari sesi konseling dengan anaknya, karena sudah benar-benar very urgent. Terus kemudian janjian nih, orang tuanya sibuk. Sampai saya bilang, it's okay.
saya akan tunggu meskipun itu udah di luar jam kerja saya. Saya akan tunggu. Ya, jadi itu effort dari saya nih, supaya saya bisa ketemu orang tuanya. Orang tua kerja di Jakarta, Mhm. rumahnya di Serpong. Tahu nggak, Kristi? Hmm. Apa yang terjadi? Orang tuanya WhatsApp saya, Hmm. Bu Harli, maaf ya kita hari ini nggak bisa ketemu. Saya capek banget katanya. Saya capek banget. Jadi posisinya dia membatalkan pertemuan dengan saya hari ini karena dia baru balik dari Jakarta. Dia dalam kondisi capek banget. Saya nggak akan pernah lupa loh kejadian ini. Kenapa? Saya sampai bingung. Ini bukan anak saya ya. Ini bukan anak saya. I give my best effort gitu. Sampai saya mau menunggu orang tua ini di luar jam kerjanya. Lah, ini orang tuanya sendiri ya dengan alasan baru balik dari Jakarta ya, capek. Menurut saya kita perlu bertanya ya, apakah anak keluarga itu juga menjadi prioritas buat kita? Hmm. Ya. Wah, ini sedih juga ya kalau seperti itu ya. Padahal orang tua bekerja ini untuk anaknya ya. Iya, menurut saya Hmm. kadang-kadang kita jadi berpikir ya mungkin jangan-jangan anaknya keluarganya nggak prioritas buat dia, bukan Hmm. value kehidupan yang prioritas buat dia. Hmm. Hmm. Karena again maaf Ya, ya, setiap orang kan cuma memang dikasih 7 hari kali 24 jam. ya betul, betul. Ya, dan memang kata sibuk ini sesuatu yang tidak exact gitu ya. Kalau misalkan sibuk kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Terkadang sudah pulang kerja pun juga masih sibuk ya Bu ya. Padahal Mm, bisa bertemu dengan anak di rumah. betul. Sekarang udah sampai rumah. Udah sampai rumah, kalau misalnya anak tahu ya bahwa memang orang tua harus bekerja dan orang tua mengkomunikasikan itu pada anak, harus kerja, kenapa harus kerja gitu ya. Hmm. Rasanya anak bisa appreciate itu kok. Bisa tetap menerima dan appreciate orang tuanya yang kerja, ya. Tapi perilaku orang tua setelah dia di rumah, itu kan yang diobservasi oleh anak. Oh, di rumah aja Hmm. sibuk. Kalau udah di rumah aja badannya juga nggak ada waktu buat aku kok. Itu kan yang sering bikin anak-anak tuh ilfeel. Ya akhirnya anak-anak lari ke Hmm. kamar lah, lari ke sosial medianya, ngobrol dengan seseorang atau yang ya seperti itu di sosial media, tapi tidak dengan orang tuanya seperti itu. Eh, Hmm. jadi salah satu ciri-ciri anak juga mungkin ya sudah menjadi apa ya, korban grooming itu satu ya, dia semakin menarik diri ya, semakin menarik diri, rasanya seperti ada sesuatu yang rahasia gitu ya. Terus ada jam-jam tertentu yang dia benar-benar masuk ke dalam tanda petik guanya gitu ya, kamarnya, dan tidak mau ya dimasuki siapapun, ditemui siapapun. Jadi seperti kayak ada sesuatu yang secret ya, dan tampak kayak ketakutan, cemas gitu ya, kayak nggak ceria lagi ya. Kalau anak-anak sudah masuk ke dalam apa mungkin sebagai korban grooming. Hmm. Mungkin kalau seperti itu masih bisa terlihat, Bu. Tapi ketika anak ini ada dalam apa momen ketika si pelaku ini lagi memuji-muji begitu ya, anak ini kan mungkin tampaknya bahagia gitu ya. Yes, betul. Awalnya seperti itu ya. Mm-mm. Dan Atau itu yang gimana yang Bu? ibu silakan, ibu. Mm-mm. Ya, dan momen itu sebetulnya menjadi awalan ya ketika anak kita sudah dalam tanda petik gitu ya terkena gitu ya rayuan dari si pelaku. Ini orang tua kan mungkin tidak bisa aware dari hal itu karena anaknya tidak terlihat murung gitu atau belum sampai terjadi apa-apa yang tidak diinginkan gitu. Iya, biasanya korban grooming juga jarang sih memberitahu orang bahwa mereka dilecehkan. Ya mereka takut, mereka malu, atau ya mereka nggak tahu mau cerita ke siapa. Di rumah nggak ada yang Hmm, bisa dia ceritain gitu kan. Terus kemudian ya. atau mereka berpikir bahwa mereka memang sedang menjalin hubungan percintaan, hubungan asmara Hmm, gitu kan, bukan ya. sebagai korban manipulatif gitu. Terus apa namanya, ya itu yang mungkin terjadi ya. Mhm. Mungkin nggak di sekolah ada maksudnya satu apa ya tambahan begitu ya pemahaman karena kan bukan hanya sex education aja ya Bu ya sekarang ya yang dibutuhkan gitu karena media sosial ini kan sudah kalau ada dalam bentuk pelecehan ini pun juga harus dikasih tahu nih anak-anaknya. Yes, kalau di SOA, kalau kami diundang untuk memberikan sex education kepada siswa-siswi di sekolah,
Itu kan setiap level itu materinya berbeda. Tapi yang pas, dan kita kalau bicara sexual education, kita nggak cuma ngomongin mengenai seksual organ, ya perkembangan seksual Hmm. organ gitu. Tapi jauh yang lebih penting saat ini memang sexual education terkait dengan internet dan social media. Itu selalu menjadi salah satu materi kami dalam rangkaian materi. Makanya kalau SOA ngasih sexual education itu bisa lama, bisa dari jam 7:30 baru selesai itu jam 1 gitu. Jadi memang nggak cuma perkembangan seksual organ ya, biologi saja seperti itu. Oh Hmm. ya, Kristi, ada Tapi satu kisah. Ya, sorry, oke, kenapa? enggak silakan Ibu dulu, takutnya nanti lupa. Ada satu kisah lagi nih, lately ya. Jadi Heeh. anak ini kelas 7 ya, kelas 7. Dikenalin sama satu orang laki-laki di beda kota. Hmm. Terus anak laki-laki ini kelas 9, ya, jadi beda usia 2 tahun. Pacaran. Saya tanya, kamu pacaran udah berapa lama? Gitu. 3 bulan, dia bilang. Oh, 3 bulan. Pernah ketemu? Belum. Belum. Nah, ini sampai si laki-laki ini udah memberikan bad influence ke dia. Salah satu ciri-ciri juga jadi anak-anak tuh suka skip school ya, nggak hadir sekolah Hmm. online. Karena si anak laki-laki ini apa ya, nge-push si anak ini untuk eh, menemani dia terus ya, chatting sama dia, ngobrol sama dia, sampai bahkan malam hari seperti itu. Jadi kayak misalnya secara akademik kehadiran sekolah itu juga terganggu seperti itu. Apa? Karena harus dengan laki-laki ini, terus laki-laki ini bilang, sekolah nggak bikin kamu kaya katanya. Yang bikin kamu kaya main saham aja. Main saham itu lebih cepat bikin lebih bikin kamu kaya. Jadi bad influence juga ya dari Hmm. si orang yang dia kenal di sosial media ini. Jadi aduh banyak sekali Ya. tuh pokoknya ya. Ini benar-benar kita perlu apa ya? Perlu mengedukasi lah anak-anak kita benar-benar dengan sangat serius lah ini. Ya. Sebetulnya pada usia berapa sih Bu anak dibolehkan untuk punya pacar begitu? Apakah ini virtual ataupun juga real gitu ya Bu ya? Yang ya, karena kan anak sekarang punya pacar dari SD aja udah pada punya gitu ya Bu ya. Tapi kan pemahaman pacar itu kan juga berbeda gitu ya Bu ya. Ya, berikan pemahaman mengenai pacar yang sesungguhnya. Mhm. Tapi bahwa ketika Mhm. dia bilang dia naksir seseorang, itu kita perlu terima. Bahkan kita perlu bersyukur ya. Ah, Ma, aku naksir, misalnya anak kita perempuan, aku naksir cowok, temanku si ini. Aduh, kita perlu syukuri ya. Oh, dia bisa naksir cowok ya. Dan itu sesuatu Mhm. perkembangan yang normal kan. Ketika anak sudah puberti, Ya. mulai naksir, itu sesuatu yang normal. Itu diterima bahwa naksir Mhm. lawan jenis yang cowok naksir cewek itu diterima. Tapi bahwa apakah Mhm. ketika naksir itu ekspresinya, nah ekspresi dari jatuh cinta itu kan yang perlu kita edukasi ke anak-anak kita. Hmm. Nah, sebetulnya bicara soal sex education ya Bu ya yang biasa dilakukan SOA begitu ya dengan memasukkan apa ya bahayanya jika memang anak-anak ini tidak bisa terkontrol di media sosial. Ini respon anak-anak seperti apa sih Bu? Nah, kan 1,5 tahun ini kita banyaknya melakukan Zoom ya, lakukan Zoom. Jadi Hmm. kalau respon secara wajah kan kita nggak terlalu tahu ya. Tapi Ya. kalau kita lihat feedback gitu ya, ya banyak yang apa ya, ya jadi ngerti gitu ya, jadi ngerti, jadi lebih aware. Dan ketika kita memberikan sexual education, biasanya kita juga memberikan ke orang tua supaya orang tua sama anak on the same page dan orang tua bisa Hmm. continue di rumah karena pasti nggak mungkin cukup hanya dengan kita doang setengah hari kan, karena itu perlu repetition Hmm. kan dalam perjalanan hidup selanjutnya si anak ini seperti itu Ya. sih Kristi. Hmm. Jadi Ya. kalau Ada hal lain yang mungkin ini Bu, karena kalau melihat dari bahayanya ini kan sangat berbahaya ya jika sampai orang tua lalai begitu ya, atau jika sampai anak-anak tidak mengerti apa yang akan terjadi jika mereka memberikan data-data atau foto atau informasi yang penting gitu ya, yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang iya, yang punya niatan tidak baik. iya. Dan juga yang saya selalu juga ngomong ke anak saya, rekam jejak digital itu tidak bisa hilang. Meskipun kamu sudah Hmm. delete dari sosial media kamu, itu tidak akan bisa hilang. Dan saya juga tambahkan,
apa yang kamu sampaikan di sosial media, kata-kata kamu, foto-foto yang kamu upload, itu kan represent kamu, akan membentuk bagaimana persepsi orang terhadap diri kamu, dan itu tidak akan terhindarkan seperti itu. Dan itu memang harus disampaikan ketika anak mulai begitu ya Bu ya, mengenal sosial media ya. Walaupun mungkin ada sebagian yang orang tua sekarang terlambat, mungkin baru tahu nih obrolan dengan ibu, dan kemudian oh iya ya kok saya membiarkan anak saya masuk ke media sosial tapi nggak ada apa batasannya gitu. Iya, jadi selama kita bisa mendelay, selama mungkin anak punya social media, kayak Instagram, TikTok, atau apapun, lakukanlah itu. Delay lah. Karena memang kalau kita lihat secara regulasi Facebook, Instagram itu kan paling cepat umur berapa belas tahun sih sebenarnya, ya kan? 16 Kecuali kalau dia ya. kan, ya kan? Jadi ya karena Tapi nanti anak kita menjadi berbeda nggak Bu dengan teman-temannya? jadi ini memang bukan sesuatu yang mudah ya. Anak saya pun saat ini memang juga cuma punya WhatsApp sih. Tapi saya bilang gini, saat ini kan kebutuhan kamu kan cuma WhatsApp. WhatsApp juga bisa membuat kamu kan terkoneksi sama teman-teman kamu. Dan saya berikan pemahaman kenapa kamu belum mama izinin buka Instagram, ya buka akun-akun sosial media yang lain ya, karena itulah. Iya, oke. Sepertinya waktunya tinggal sedikit Bu. Ada kegiatan apa yang akan dilakukan dalam minggu ini? Libur. Ada ya? Ada libur ya? Oh iya, kita akan bertemu lagi minggu depan kah? Atau mungkin ada waktu untuk berlibur juga? Nanti dikabari ya di sosial media apakah libur atau ada di minggu depan. Baik. Boleh loh hal ini ya, kalau misalnya teman-teman ada ide pengen bahas apa ya, boleh DM di Instagramnya Kristi, atau di Instagramnya saya, atau di Instagramnya CV Bandung ya, Radio CV Bandung ya. Betul. Ya, barangkali ya ada yang ingin dibahas atau kalau mau punya pertanyaan lain boleh DM juga ya ke Ibu ya. Waktunya kali ini sudah habis. Terima kasih banyak ya Bu Hanli untuk hari ini. Selamat berlibur. Ya, cukup panjang liburannya. Thank you, Kristi pamit, dan juga terima kasih untuk yang sudah join ya di Instagram. Thank you.